Selanjutnya, di kesempatan ini kita mau belajar tentang hal-hal haram yang banyak diremehkan oleh masyarakat. Namun sebelum kita membahas tentang dosa-dosa yang banyak diremehkan oleh masyarakat, terlebih dahulu kita nanti akan sedikit memberikan pengantar terkait masalah dosa. Yang pertama, bahwa perbuatan maksiat itu bertingkat. Ada yang statusnya dosa besar, sebagaimana ada yang statusnya dosa kecil. Dalil tentang keberadaan dosa besar dan dosa kecil Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kondisi penduduk neraka ketika mereka menerima kitab. Allah taala mengatakan, "Wa wudi'al kitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ketika kitab-kitab catatan amal sudah diserahkan kepada masing-masing pemiliknya, fataral mujrimin, maka kau akan melihat orang yang rajin berbuat dosa, musyfiqina mimma fihi, mereka akan ketakutan dengan isinya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya wailatana ma li hadzal kitab, celakalah kami, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak membiarkan yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya tertulis di dalamnya. Semuanya tertulis di dalamnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat dalam kitab yang ditulis oleh malaikat, di situ ada kitab yang menulis atau catatan yang menulis dosa besar dan ada catatan dosa kecil. Baik. Kemudian yang kedua, walaupun di situ ada dosa besar dan dosa kecil, namun kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad rahimahullah pernah mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah. La tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin indur ila azamati man ta'sih. Jangan kau lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu durhaka. Kita durhaka kepada siapa? Zat yang maha agung, zat yang maha besar. Walaupun bisa jadi nilai kesalahan itu adalah kesalahan yang kecil, dosa itu adalah dosa yang kecil, tapi kedurhakaan kita durhaka kepada zat yang maha agung, zat yang maha besar. Dan salah satu di antara dampak ketika seorang hamba meremehkan dosa kecil, maka dia akan menganggap hal itu sebagai hal yang ringan, bahkan menyebabkan dia tidak mau berhenti untuk meninggalkannya. Sehingga dia terus akan melakukannya karena dia anggap itu sebagai sesuatu yang ringan. Dan apabila sebuah dosa itu dilakukan keterusan, maka yang kecil jadi besar. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la kabirata ma'at taubah wala saghirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa besar ketika orangnya melakukan itu diiringi dengan taubat, wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil ketika pelakunya keterusan dalam melakukannya. Karena ketika dia tidak ada keinginan untuk bertaubat, tidak ada keinginan untuk berhenti, walaupun dosa itu dosa kecil, tapi ketika intensitasnya sering akan menjadi dosa besar. Dan nilainya berubah disebabkan karena dia meremehkan. Sebuah kesalahan akan bernilai makin besar ketika pelakunya meremehkan. Oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, kita ketika melakukan perbuatan dosa, sekali lagi, jangan lihat besar kecilnya, tapi perhatikan kepada siapa kita durhaka. Durhaka kepada zat yang maha besar dan yang maha agung. Selanjutnya, posisi dosa besar dan dosa kecil diperkenalkan oleh para ulama bukan dalam rangka untuk memberi izin agar orang melakukan perbuatan dosa kecil. Tapi ini berkaitan dengan konsekuensi apa yang harus dia lakukan setelah dia mengerjakan perbuatan maksiat. Saya ulang, pelajaran kita diperkenalkan adanya dosa besar dan dosa kecil bukan dalam rangka memberikan pilihan untuk berbuat dosa. Karena tidak ada pilihan untuk berbuat dosa. Yang namanya perbuatan dosa, tinggalkan semuanya. Loh, tapi kan ada yang kecil sekalipun hukumnya tetap dilarang.
Lalu kenapa kita belajar ada dosa besar dan dosa kecil? Kita belajar di sana ada dosa besar dan dosa kecil. Ini kaitannya dengan konsekuensi setelah kita melakukannya. Karena konsekuensi antara dosa besar dan dosa kecil berbeda. Bagaimana konsekuensi ketika orang melakukan perbuatan dosa kecil? Pelaku dosa kecil, mereka hilang dosanya apabila melakukan ketaatan. Sehingga orang yang berbuat amal saleh, baik yang sifatnya amal wajib atau amal sunnah, pahala yang dia miliki bisa menghapuskan dosa kecil. Sebagaimana kaidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin." Sesungguhnya al-hasanat, pahala amal saleh, yudhibnas sayyi'at, bisa menghapuskan amal buruk. Artinya adalah sesungguhnya amal saleh bisa menghilangkan dosa kecil. Dan yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Baik. Dan ini ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair." Antar salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, majtunibat al-kabair, selama dosa besar dijauhi. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 amal besar yang merupakan kewajiban kaum muslimin. Yang pertama apa jemaah? Salat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang kedua Jumatan. Yang ketiga, puasa Ramadan. Amal-amal yang besar seperti ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam rincian masing-masing. Kalau orang jalan kaki dalam rangka salat 5 waktu ke masjid berjamaah, langkah kaki kanan menambah pahala, langkah kaki kiri menghapus dosa. Padahal bisa jadi orang jalan kaki dengan jumlah langkah yang tidak dia hitung. Kendati demikian, salat seperti ini hanya mampu menghapus dosa kecil. Makanya Nabi SAW mengatakan, ngasih peringatan di bagian akhir hadis, majtunibat al-kabair, selama dosa besar dijauhi. Sehingga amalan-amalan yang lain yang derajatnya di bawah amal ini tidak bisa menghilangkan dosa melebihi dari amal ini. Contohnya puasa Arafah atau puasa hari Asyura. Nabi SAW menjanjikan tentang puasa Arafah dan menjanjikan puasa Asyura. Apa keutamaan puasa Arafah? Shaumu yaumi Arafah, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Shaumu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar Allah menjadikan itu sebagai kafarah untuk dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Dosa seperti apa yang bisa dihapuskan dengan puasa Arafah semacam ini? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ada sebagian orang yang dia merasa terlalu berbaik hati pada dirinya sendiri, sehingga dia membesarkan dirinya sendiri dengan cara tidak masalah melakukan perbuatan dosa, kamu punya kesempatan untuk menghapusnya dengan puasa hanya cukup 2 hari. Puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Asyura. Puasa sunnah Asyura, kata Nabi SAW, ahtasimu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal madiyah. Aku mengharapkan kepada Allah agar puasa Asyura bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Berarti kalau orang puasa Arafah dan puasa Asyura, dia masih bisa saving 1 tahun untuk berdosa. Karena kan berimbit ya. Puasa Arafah setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura setahun yang telah lewat, kedouble. Sehingga dia masih punya kesempatan untuk berbuat maksiat karena dia punya kesempatan untuk dihapus dosanya didobeli oleh puasa Muharram, 10 Muharram dan 9 Dzulhijjah. Baik. Dan kata Ibnu Qayyim, wa hadza maghrur. Orang semacam ini tertipu. Tertipu dengan kemurahan Allah. Tertipu dengan keterangan yang disebutkan dalam hadis. Lalu beliau menyebutkan, bagaimana mungkin amal semacam ini bisa menghilangkan dosa-dosa besarnya, sementara sholat 5 waktu
Jumatan, dan puasa Ramadan hanya bisa menghapus dosa kecil. Baik. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan dosa besar? Dosa besar bisa hilang ketika pelakunya bertaubat. Sebagaimana yang Allah tekankan dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang untuk dilakukan, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kalian. Baik. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa kabair atau dosa besar, al-kabair atau dosa besar, itu dihapuskan dengan cara dijauhi, dan itu adalah makna taubat. Sehingga kalau ingin menghapus dosa besar yang pernah dilakukan, maka pelakunya harus bertaubat kepada Allah. Beda dengan dosa kecil. Misalnya sebelum maghrib Anda melakukan dosa kecil, dengan sholat maghrib, dosa-dosa itu bisa hilang. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Tayyib. Namun apapun itu kita berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan menghindari dosa yang kita lakukan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, manusia tidak ada yang maksum. Sehingga mereka semuanya pasti pernah berbuat maksiat. Dan Nabi SAW menyebutkan, posisi manusia yang selalu berbuat maksiat, salah satu di antara tujuannya adalah agar dia menyadari kelemahan pada dirinya. Karena dia bukan makhluk yang maksum sebagaimana para malaikat yang mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah berbuat maksiat terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, dan para malaikat mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ketika manusia itu berbuat maksiat, ada kesempatan bagi dia untuk memiliki amal taubat. Ada kesempatan bagi dia untuk memiliki amal taubat. Baik. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin berkaitan dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan hambanya berbuat maksiat. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala takdirkan hambanya untuk berbuat maksiat. Yang pertama, agar sang hamba menyadari kelemahan dirinya. Sehingga maksiat itu bagian dari cacat yang melekat pada dirinya. Dia bukan orang yang suci 100%. Ada banyak noda maksiat yang melekat pada dirinya. Yang kedua, ketika sang hamba menyadari kelemahan dirinya, maka dia tidak akan ujub. Sehingga dia tidak merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Kalaupun dia misalnya merasa lebih berilmu atau lebih senior, ketika dia ingat dosanya, dia akan menahan dirinya untuk berbuat ujub. Sehingga dia tahu, aku berdosa sebagaimana yang lain juga pernah berbuat dosa. Kenapa aku merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain? Dalam pikiran dia ketika dia melihat orang lain, aku juga pernah melakukan dosa seperti yang dia lakukan. Di saat dia melihat ada orang yang berbuat maksiat. Sehingga dengan maksiat yang dia miliki, akan menahan dirinya untuk tidak ujub. Yang ketiga, dengan berbuat maksiat, maka sang hamba punya kesempatan amal taubat. Kalau tidak ada maksiat, maka dia tidak bisa punya amal taubat. Sehingga sang hamba punya amal berupa taubat, punya amal berupa istighfar, disebabkan karena dia punya kekurangan berupa maksiat. Yang keempat, dalam rangka untuk mewujudkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim, sehingga nama Allah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Penyayang, akan kelihatan pengaruhnya ketika ada pemicunya, yaitu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba. Maka sang hamba ini tidak dihukum oleh Allah. Sang hamba ini dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Sehingga nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim akan kelihatan pengaruhnya. Anda ketinggalan mencatat? Nah, insyaallah. Baik. Coba kita ulangi ya. Sudah berapa tadi? 4. Coba kita ulangi.
Keterangan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Hikmah kenapa Allah takdirkan manusia dan hambanya berbuat maksiat. Bisa nggak Pak Allah menciptakan makhluk tanpa maksiat? Bisa? Apa dalilnya? Allah mampu menciptakan malaikat yang dia tidak punya dosa. Yang para malaikat ini Allah berikan sifat dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Baik. Sehingga kalau kita ditanya apakah Allah mampu menciptakan makhluk tanpa maksiat, sangat mampu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaannya, lalu kenapa Allah ciptakan makhluk yang dia berbuat maksiat? Dan karakter manusia ini sudah dipahami oleh para malaikat. Sehingga saat Allah menyampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan makhluk pengganti yang akan tinggal di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti pekerjaannya adalah yufsid, berbuat kerusakan? Apa sih yang dimaksud berbuat kerusakan di sini? Apakah maksudnya eksploitasi alam sehingga tidak menjadi wahabi lingkungan? Ataukah maksudnya merusak fasilitas umum? Yang dimaksud di sini apa? Berbuat maksiat. Yufsidu fil ar, berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya adalah berbuat maksiat. Wa yasfikud dima, dan mereka saling menumpahkan darah. Sehingga terjadi peperangan sepanjang sejarah. Terjadi pembunuhan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan itu sudah dimulai sejak anak Adam angkatan yang pertama. Terjadi pembunuhan antara Qabil dengan Habil. Baik. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia ditakdirkan seperti itu? Ibnu Qayyim menjelaskan. Yang pertama apa tadi? Untuk membuktikan dan menunjukkan kelemahan manusia. Sehingga manusia punya kelemahan berupa aib yang tidak bisa hilang, yaitu adanya maksiat yang selalu dia lakukan. Sebab dia tidak maksum. Yang kedua apa? Agar yang bersangkutan menyadari kekurangannya, sehingga dia tidak ujub ketika melihat orang lain. Tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, tidak merasa lebih dengan apa yang dia miliki, karena dia sendiri punya banyak kekurangan. Orang kalau punya kekurangan, maka dia tidak akan ujub dengan yang lain. Makanya kita diperintahkan untuk menghisap diri kita dengan cara lihat kekuranganmu. Lihat aib yang ada pada dirimu, agar kau tidak merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Yang ketiga, ada kesempatan untuk memiliki amal taubat. Sehingga dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, maka sang hamba ini akan bertaubat kepada Allah. Sehingga perbuatan maksiat itu berubah menjadi ketaatan berupa taubat dan istighfar. Yang keempat, untuk menunjukkan pengaruh nama Allah, Al-Ghafurur Rahim. Apalagi Al-Afu, innaka afuun tuhibbul afwa. Sehingga nama dan sifat Allah yang bentuknya adalah memberi ampunan bagi hamba, merahmati hamba, kelihatan pengaruhnya ketika sang hamba pernah berbuat maksiat. Baik. Selanjutnya, perbuatan dosa itu bentuknya ada dua. Satu, melanggar perintah. Satu, meninggalkan perintah. Yang kedua, melanggar larangan. Saya ulang ya. Inti dari perbuatan dosa ada berapa? Dua. Pertama, meninggalkan perintah. Yang kedua, melanggar larangan. Pertanyaannya, mana yang lebih besar konsekuensinya? Yang lebih buruk derajat dosanya? Meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Mana yang lebih buruk kondisinya? Meninggalkan perintah
atau melanggar larangan? Mana yang libur? Apa? Meninggalkan perintah. Bukan meninggalkan larangan. Melanggar larangan. Meninggalkan perintah lebih buruk konsekuensinya. Apa alasan Anda? Ya? Perbandingan antara iblis dengan Adam alaihissalam. Ini yang paling sering dijadikan sebagai alasan. Tayyib. Bahwa meninggalkan perintah lebih besar konsekuensinya, lebih buruk keadaannya dibandingkan melanggar larangan. Alasannya yang pertama, perbandingan dosanya iblis dengan dosa Adam. Dosa iblis itu tidak mau melaksanakan perintah. Ketika diperintahkan oleh Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia nggak mau sujud dan bersikap sombong. Baik, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh Adam apa? Melanggar larangan. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada Adam, wala taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan dekati pohon itu, kau akan jadi orang zalim. Tapi karena godaan yang diberikan oleh setan, akhirnya Adam makan pohon itu. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan bagi Adam untuk bertobat, tapi Allah tidak memberi kesempatan bagi iblis untuk tobat. Karena kualitas dosanya iblis dan Adam berbeda. Sudah? Yang kedua. Dilihat dari latar belakangnya. Umumnya orang tidak mau melaksanakan perintah itu karena pengaruh sifat sombong. Umumnya orang tidak mau melaksanakan perintah karena pengaruh sifat sombong. Sehingga dia meninggalkan perintah karena sifat sombongnya. Misalnya, dia merasa nggak butuh untuk ibadah. Atau dia merasa hidup saya sudah nyaman dengan ini, maka saya tidak harus sholat. Saya tidak harus puasa. Saya tidak harus tunduk kepada siapapun. Sehingga latar belakang kenapa dia berbuat maksiat adalah kemaksiatan sebelumnya, yaitu sombong. Dengan sombong, maka dia tinggalkan perintah. Dan itulah yang terjadi pada iblis. Saat dia ditanya oleh Allah Ta'ala, ma mana'aka antas juda id amartuk. Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Dia beralasan lebih baik. Dan alasan lebih baiknya karena asal penciptaan. Padahal asal penciptaan itu di luar kehendak makhluk. Allah mau menciptakan makhluk A dari bahan tanah, dari bahan api. Itu kehendak siapa? Allah, bukan kehendak makhluk. Artinya itu bukan prestasi. Itu bukan prestasi. Kamu tercipta jadi dari api. Apakah itu prestasi kamu? Tapi iblis menilai itu prestasi. Sehingga dia menganggap dia lebih baik daripada Adam, lebih berprestasi daripada Adam. Makanya dia jadikan itu sebagai alasan. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Baik. Sehingga dari sinilah kita bisa lihat alasan kenapa orang berbuat maksiat dalam bentuk meninggalkan perintah umumnya karena sombong. Berbeda dengan orang melakukan maksiat. Melanggar larangan itu alasannya umumnya karena tamak. Dorongan hawa nafsu. Ingin memiliki sesuatu. Ingin mendapatkan yang bukan haknya. Ingin melakukan yang nikmat bagi dia. Tapi dilarang oleh syariat. Di saat itu dia berbuat maksiat. Bukan karena sombong. Ini umumnya orang berbuat maksiat. Makanya biasanya orang misalnya melihat aurat yang tidak boleh dilihat. Atau mengakses sesuatu yang tidak boleh diakses. Atau mengambil harta orang lain. Umumnya karena apa? Dorongan hawa nafsu. Bukan karena dia merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain.
Dan Adam alaihissalam kesalahannya karena latar belakang itu. Jadi kenapa Adam alaihissalam mau mengambil pohon itu, makan pohon larangan? Karena dia dipengaruhi oleh iblis. Ma nahakuma antilkuma syajarah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Iblis mengatakan kepada Adam, wahai Adam, tak kasih tahu. Kenapa Allah melarangmu untuk mendekati pohon itu? Allah melarangmu karena kalau kamu makan pohon itu, kau akan menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal di surga. Dan itu yang selama ini diharapkan oleh Adam. Adam sangat berharap jangan sampai keluar dari surga. Adam sangat berharap dia kekal di dalam surga. Tamaknya Adam seperti ini dimanfaatkan oleh iblis. Kemudian iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakum la minan nasihin. Dia bersumpah di depan Adam dan Hawa dengan mengatakan, aku adalah orang yang memberi nasihat kepadamu. Aku lebih senior daripada kamu. Maksudku baik, aku ngasih tahu ini untuk memberitahu kepadamu kenapa ada seperti ini. Dalam sebagian penjelasan ahli tafsir, kenapa Adam bisa percaya dengan bisikan semacam ini? Sebagian mengatakan, karena Adam memahami, tidak mungkin ada makhluk yang berani bersumpah ketika di surga kecuali benar. Maka saat iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakum la minan nasihin, mereka bersumpah, atau dia bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, aku adalah pemberi nasihat. Iblis membenarkan, atau Adam membenarkan sumpahnya iblis. Karena Adam memahami tidak akan ada yang berani bersumpah di surga kecuali benar. Dan ternyata dia menipu. Fadallahuma bighurur. Ternyata iblis menipu Adam dan Hawa. Baik, sampai terjadilah apa yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam alaihissalam bersama istrinya dari surga dan diturunkan ke muka bumi. Nah, selanjutnya dari hal ini kemudian para ulama mengatakan bahwa kita dalam melihat perbuatan maksiat maka ada dua sudut pandang yang perlu kita gunakan. Yang pertama adalah sudut pandang syariat. Yang kedua, sudut pandang takdir. Saya ulang. Kita dalam melihat pelaku maksiat, ada dua sudut pandang yang harus kita gunakan. Pertama apa? Sudut pandang syariat. Yang kedua, sudut pandang takdir. Dengan menggunakan sudut pandang syariat, kita menilai orang yang berbuat maksiat telah berbuat dosa. Pelanggaran syariat. Ini perbuatan dosa. Enggak boleh dilakukan dan aku semuanya tidak boleh melakukannya. Sudah? Sehingga dengan menggunakan kacamata syariat, kita menilai status perbuatan itu sebagai perbuatan yang salah. Yang kedua, menggunakan sudut pandang takdir. Bahwa perbuatan maksiat itu musibah yang menimpa sebagian hamba Allah. Yang mungkin saja musibah itu menimpa diri kita. Karena kita semuanya punya peluang untuk berbuat maksiat yang sama. Sebagaimana kita punya peluang untuk terkena musibah dengan nilai peluang yang sama. Saya punya peluang kecelakaan sebagaimana Bapak Ibu juga punya peluang kecelakaan. Kita semuanya punya peluang sakit sebagaimana orang lain punya peluang sakit. Maka di saat yang sama kita punya peluang berbuat maksiat sebagaimana orang lain punya peluang maksiat. Tidak? Sehingga dengan demikian kita menyadari saat melihat orang sedang berbuat maksiat, bisa jadi dalam waktu tertentu kita juga akan melakukan yang sama. Itulah cara pandang kita ketika melihat orang lain berbuat maksiat. Oleh karena itulah, ada satu doa yang kita diajarkan oleh Nabi SAW saat kita melihat ada orang terkena musibah. Bagaimana kalimatnya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala kathirim mimman khalaqa tafdila. Hafal kalimat ini? Sangat disayangkan kalau tidak hafal. Ini penting sekali. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila.
Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang melihat orang lain sedang mendapatkan musibah, lalu dia membaca kalimat ini, illa afahullahu min dzalikal bala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari musibah yang tertimpa orang itu. Masya Allah. Sehingga misalnya Bapak Ibu datang ke rumah sakit, penyakit apa yang paling Anda takuti? Saya itu paling takut dengan cuci darah, Mas. Gagal ginjal. Baik, silakan Anda datang ke bangsal hemodialisa. Masuk ke ruangan itu, Masya Allah, temboknya berwarna merah. Darah keluar melalui selang. Di mana-mana orang cuci darah, ada yang badannya sudah kurus, kering. Ada yang tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa terkapar. Ini sepekan cuci darah berapa kali? 3 kali, Pak. Sepekan 2 kali, ada yang sebulan 2 kali, dan seterusnya. Dengan intensitas yang beragam. Saya takut mengalami seperti ini. Segera berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahumullahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, kita memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita keselamatan dari ujian yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah berikan kepada kami kelebihan dibandingkan yang lain. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang melihat orang lain sedang mendapatkan musibah dan dia membaca doa seperti ini, illa afahullahu min dzalikal bala, maka Allah Ta'ala akan melindungi dia dari musibah tadi. Nah, termasuk musibah adalah maksiat. Sehingga mungkin dalam lingkungan kita melihat ada beberapa orang berbuat maksiat. Masya Allah, itu lihat. Keluarganya hancur gara-gara suaminya selingkuh. Gara-gara istrinya selingkuh. Gara-gara anaknya ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Kadang ada maksiat besar sampai membuat viral. Jadi berita viral di masyarakat. Sehingga tidak hanya memalukan bagi pelaku, bahkan memalukan bagi keluarganya. Anda mendengar berita itu, apakah hanya sebatas menikmati atau bagaimana, Pak? Terkadang sebagian di antara kita menikmati. Apalagi kalau yang menghadapi musibah itu adalah orang yang tidak kita sukai. Syukurin lo, kapokmu kapan? Nah, sekarang tahu rasa kamu, dan seterusnya. Sehingga di saat dia melihat ada tetangganya yang sedang terjebak maksiat atau berbuat kesalahan yang sampai membuat viral di masyarakat, dia kadang menikmati berita, hanya menikmati. Padahal sebenarnya maksiat ini juga kau punya peluang yang sama untuk melakukannya, sebagaimana dia telah melakukannya. Sehingga kalau misalnya saya melihat di dunia media sosial, Ustadz Fulan jadi korban viral, Ustadz Fulan jadi korban viral, Ustadz 1, Ustadz 2, masing-masing jadi objek pembicaraan jamaah. Satu demi satu jadi korban viral. Saya kalau baca seperti itu, kemungkinan akan ada waktunya tertimpa pada diri saya. Maka ketika kita melihat seperti ini, apa yang perlu kita baca jemaah? Kalimat tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Zat yang telah menyelamatkan aku dari ujian berupa maksiat ini. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ujian yang sama. Maka jika kita paham ini, kita tidak akan ngeledek orang lain ketika melihat orang berbuat maksiat. Sebatas mencela itu tidak memperbaiki. Kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu disyariatkan. Tapi kalau memberikan celaan sebatas mencela itu tidak memperbaiki. Makanya perintah Nabi SAW, kalau melihat orang lain berbuat maksiat, kita disuruh apa? Memperbaiki. Falyughayyirhu, ubah maksiat itu. Beliau tidak memerintahkan falyu'ayyirhu, ejek maksiat itu. Beliau tidak perintahkan kita untuk menghina orang berbuat maksiat, tapi beliau perintahkan kita untuk mengingatkan orang berbuat maksiat. Sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Beda. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubah maksiat itu. Yang pertama dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa minimal dengan batinnya. Baik. Sehingga mengubah maksiat dengan meledek orang yang sedang berbuat maksiat dua hal yang berbeda.
sebatas memberikan hinaan, komentar-komentar jelek, komentar miring, apa pengaruhnya? Kau hanya bisa menanamkan dan menebar keburukan, tapi tidak memperbaiki sama sekali. Lain halnya kalau kemudian mengingatkan, kita sampaikan, ini perbuatan dosa, kamu tidak boleh, kamu dilarang melakukan seperti ini. Ini berbeda nuansanya dengan sebatas menghina. Kalau menghina, komentar dasar A, dasar B, dan seterusnya. Pakai kata dasar ya. Apa kata dasar orang berbuat maksiat? Dasar A, dasar B, dasar C, dan seterusnya. Menggunakan kata dasar. Masya Allah. Baik. Pembicaraan kita yang terakhir berkaitan dengan cara kita memandang pelaku maksiat atau perbuatan maksiat secara umum. Yang pertama dilihat dari sudut pandang apa? Syariat. Yang kedua dilihat dari sudut pandang takdir. Baik. Ketika seorang sudah bertaubat dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka kita tidak boleh lagi menyalahkan dan mengungkit dosa itu. Karena dari sisi syar'i itu sudah hilang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzamba lahu. Orang yang berbuat taubat, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, statusnya sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa itu. Baik. Karena itulah pernah terjadi perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah mengatakan, Hajja Musa Adam. Musa pernah mendebat Adam. Faqala lahu, lalu Musa mengatakan kepada Adam, Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannah bidzanbin wa ashqaitahum. Wahai Adam, kaulah yang menyebabkan manusia ini diusir dari surga disebabkan karena dosamu, dan kau yang menyebabkan mereka semuanya hidup kesusahan. Sehingga di muka bumi ini kita harus bekerja, kita harus capek kalau ingin mendapatkan sesuatu gara-gara dosa kamu. Qala Adam, kemudian dijawab oleh Adam, Ya Musa, wahai Musa, antal ladzi istafaka Allahu bi risalati wa bi kalamihi. Wahai Musa, kau ini orang yang sudah diberi kelebihan oleh Allah. Allah pilih kamu sebagai rasul dan Allah berikan kepada kamu kesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah. Atalumuni ala amrin katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqani. Apakah kamu akan mencela aku disebabkan karena perbuatan yang telah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakanku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikomentari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adamu Musa. Dalam kejadian ini, Adam berhasil mengalahkan debat dengan Musa. Sehingga saat Musa alaihissalam menyalahkan Adam, gara-gara kamu, kita ini diusir dari surga, maka dijawab oleh Adam, apakah kau akan mencelaku disebabkan perbuatan dosa yang sudah Allah takdirkan sebelum aku diciptakan? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Nabi SAW menilai Adam menang. Dalam perdebatan ini Adam menang. Baik. Dari sebuah hadis ini ada sebagian orang yang salah paham sehingga memiliki pemikiran yang menyimpang, dan ada orang yang pemahamannya benar. Baik, salah paham yang pertama adalah berkaitan dengan kemampuan logika mereka untuk menilai ini mustahil. Loh kok bisa? Bagaimana mungkin Musa ketemu Adam? Kapan Musa bisa ketemu Adam? Apa urusanmu memperbincangkan masalah itu? Kalau Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan bahwasanya Nabi Adam dan Nabi Musa debat, berarti mereka ketemu, masalah waktunya, kamu tidak perlu mempertanyakan itu. Allah Maha Kuasa untuk mempertemukan mereka bukan di alam dunia. Bukan di alam dunia. Dan saya masih ingat, pada waktu guru kami Al-Ustadz Aris Munandar menyampaikan hadis ini, ada salah satu di antara jamaah, dan itu kajian khusus untuk santri yang hadir cuma 6 atau 7 orang. Ada salah satu di antara peserta kajian yang tanya, Ustaz, kapan Nabi Adam ketemu Musa? Terus beliau diam. Setelah itu beliau sampaikan, dulu ada seorang ulama yang menyampaikan hadis itu. Dan di samping beliau ada Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid.
Lalu tiba-tiba ada salah satu di antara jamaah yang mempertanyakan, kapan Nabi Adam bisa ketemu Musa? Spontan Harun ar-Rasyid langsung berdiri, lompat ke arah orang itu, dan dia mau dipukul. Lalu Harun ar-Rasyid mengatakan, Nabi SAW mensabdakan demikian, apakah kau akan mempertanyakannya? Padahal hadis ini sahih riwayat Bukhari. Hadis ini sahih, hadis riwayat Bukhari. Kalau Nabi SAW sudah memberitakan demikian, apakah kau akan mempertanyakannya? Nggak sopan. Ini sikap yang tidak sopan. Allah Maha Kuasa untuk mempertemukan mereka di alam yang bukan alam dunia. Baik. Yang kedua, ada sebagian di antara orang yang salah paham dengan hadis ini, menjadikan hadis ini sebagai alasan bahwa kita boleh beralasan dengan takdir untuk perbuatan maksiat. Kita boleh beralasan dengan takdir untuk berbuat maksiat. Ya gimana lagi? Saya berbuat maksiat seperti ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum aku diciptakan. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun. Maka kau tidak boleh menyalahkan aku dengan perbuatan maksiat yang aku kerjakan. Ini salah atau benar? Dan saya mendengar ada sebagian orang yang seperti itu. Allah menjadikan saya pelaku maksiat, tidak sholat, mengerjakan aneka kedurhakaan. Itu kan dengan takdir Allah. Sehingga kamu tidak boleh menyalahkan aku karena Allah belum memberikan hidayah kepadaku. Maka aku tidak sholat dengan kehendak Allah, sebagaimana kamu sholat juga dengan kehendak Allah. Maka kau jangan salahkan aku karena aku melakukan seperti ini adalah dengan kehendak Allah. Ini sekte apa namanya? Sekte apa namanya? Jabariyah. Ini sekte Jabariyah. Mereka menjadikan takdir sebagai alasan untuk membela maksiat. Bagaimana cara membantah Jabariyah? Dia menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Boleh langsung ditempeleng. Nah, pluk. Bunyinya apa? Pluk. Mungkin dia akan nggak terima kan? Dia nggak terima. Langsung dia emosi, pengen balas. Sehingga yang nempeleng siapa, yang dibalas siapa. Begitu dia pengen balas, tunggu dulu. Kau jangan balas. Aku nempeleng kamu dengan takdir Allah. Maka kau tidak boleh menyalahkan aku. Sehingga ketika aku menempeleng kamu, ini tidak keluar dari takdir Allah. Ini semua dengan kehendak Allah. Alasan itu diterima nggak? Diterima atau tidak? Kalau alasan itu diterima, nggak ada cerita maksiat di muka bumi ini. Sehingga orang tidak bisa disalahkan dengan perbuatan jahat apapun yang dia lakukan. Lalu apa fungsinya ada surga dan neraka? Oleh karena itulah, kita belajar takdir tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan maksiat. Perbuatan maksiat tidak boleh dibela dengan takdir. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh Adam alaihissalam? Apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam? Beliau sudah bertaubat dari maksiat itu. Beliau sudah bertaubat dari perbuatan maksiat itu. Sehingga ketika beliau sudah bertaubat, masih ada orang yang menyalahkan, gara-gara kamu, ini perbuatan maksiat kamu. Padahal dia sudah bertaubat. Maka dia boleh beralasan dengan takdir. Adam alaihissalam sudah bertobat belum dari maksiat beliau? Sudah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kalimat taubatnya Adam. Apa yang beliau baca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat taubat yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam kalimatin, beberapa kalimat. Sehingga taubat, ketika Adam berbuat salah dan beliau mau bertobat, itu diajari oleh Allah gimana caranya taubat. Berarti manusia sebenarnya tidak tahu ya, gimana caranya minta maaf yang benar itu manusia nggak tahu. Diajari oleh Allah Ta'ala. Adam ketika mengakui kesalahannya dan beliau mau bertobat kepada Allah, Allah ajarkan cara tobatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Adam menerima dari Rabbnya kalimatin, beberapa kalimat. Sampai Allah memberikan cara tobat bagi Adam. Subhanallah, betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini hamba sudah durhaka kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba itu sehingga diberi cara bagaimana agar kau bisa bersih dari dosa itu.
diberitahu caranya seperti ini. Baik. Karena Adam alaihissalam sudah bertaubat, maka menyalahkan orang yang berbuat salah yang sudah bertaubat adalah kesalahan. Sehingga Nabi SAW menilai Adam dalam hal ini lebih benar dibandingkan Musa. Karena beliau beralasan dengan takdir untuk maksiat yang sudah ditaubati. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, yang terakhir, berkaitan dengan masalah toleransi. Mana yang lebih longgar toleransinya? Meninggalkan maksiat atau melanggar maksiat atau meninggalkan perintah? Saya ulang, mana yang lebih besar toleransinya? Melanggar larangan atau melanggar apa? Larangan ya, atau meninggalkan perintah? Yang lebih besar toleransinya adalah melanggar. Jadi yang dimaksud seperti ini. Toleransi yang kami maksud adalah berkaitan dengan kemampuan. Mana yang digandengkan dengan kemampuan? Menjalankan perintah atau meninggalkan larangan? Menjalankan perintah. Nabi SAW mengatakan, "Fa'idha nahaitukum an syai'in fajtanibu." Kalau aku larang kalian untuk melakukan sesuatu, fajtanibuhu. Jauhilah larangan itu. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, kerjakan semampunya. Tidak? Artinya begini. Tidak ada istilah meninggalkan maksiat semampunya. Adanya kerjakan perintah semampunya. Sehingga kalau meninggalkan larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan. Tinggalkan larangan. Ya semampunya, bukan semampunya, pokoknya tinggalkan. Sebab meninggalkan itu tidak perlu mengerjakan sesuatu. Cukup dia meninggalkan. Bisa dipahami ya? Beda dengan melaksanakan perintah. Kalau melaksanakan perintah, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Makanya dikaitkan dengan kemampuan. Nah, terkadang masih banyak orang yang salah paham dalam masalah ini. Sehingga saat dia diajak untuk meninggalkan maksiat, dia bilang, aku belum mampu. Aku belum mampu meninggalkannya. Kamu tinggal diam saja, itu kau akan meninggalkan maksiat. Tapi aku belum mampu. Belum mampu itu berarti belum taubat. Belum mampu itu sama dengan belum taubat. Dan tidak ada istilah belum mampu meninggalkan maksiat. Contoh, kecanduan khamar misalnya. Kecanduan khamar. Lalu dia diingatkan, kamu tinggalkan khamar. Aku belum mampu. Boleh nggak ditinggalkan bertahap? Sehingga yang biasanya minum khamar tiap malam, sekarang sekali sepekan. Boleh? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada alasan. Belum mampu. Kamu jangan minum khamar, sudah tinggalkan seluruhnya. Kalau setetes boleh nggak? Walau setetes. Semuanya tetap nggak boleh. Baik. Setelah Mekah ditaklukkan, daerah Hunain ditaklukkan, Khaybar ditaklukkan, dan banyak daerah-daerah di sekitarnya ditaklukkan. Daerah yang belum masuk Islam tinggal satu. Apa itu? Taif. Tinggal Taif. Baik. Bani Thaqif bertahan di Taif. Dan mereka masih dalam posisi sebagai orang kafir. Belum mau untuk masuk Islam. Namun mereka berpikir, kita kalau bertahan seperti ini terus-terusan, mungkin akan diserang dari banyak pihak. Karena Mekah sudah ditaklukkan, Hunain sudah ditaklukkan, suku Hawazun sudah ditaklukkan, tinggal Bani Thaqif yang ada di Taif. Dan salah satu di antara faktor kenapa Taif susah ditaklukkan, karena mereka tinggal di puncak bukit. Sehingga ketika kaum muslimin mau nyerang, itu nyerang ke arah atas. Nyerang ke arah atas, tinggal batu digelundung, menang. Pada peristiwa proses penaklukan Taif, banyak sekali korban di kalangan kaum muslimin. Karena pasukan Taif tinggal melempar panah dari arah atas, sementara kaum muslimin ke arah atas, susah. Mundur mereka. Tapi lama-lama Taif ketakutan. Akhirnya mereka mengirim delegasi untuk menghadap Nabi SAW dalam rangka bernegosiasi. Ada 4 permintaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah SAW sebagai syarat
mereka mau masuk Islam. Ya Rasulullah, kami bersedia masuk Islam, tapi kami mengajukan 4 syarat. Apa saja itu? 1, mereka bilang, yang namanya khamr itu minuman sehari-hari kami. Berat bagi kami untuk meninggalkannya. Sehingga hampir hidangan kami itu tidak lepas dari yang namanya khamr. Baik, Bapak kalau bertamu ke rumah orang, biasanya ditawari apa, Pak? Biasanya ditawari apa? Hah? 2 jenis minuman, teh atau pernah nggak Anda begitu bertamu mau jus apa? Hah? Pernah? Mungkin ada tapi jarang. Rata-rata teh atau ini 2 minuman penyerta air putih di zaman kita. Di masa silam di zaman Nabi SAW 2 minuman penyerta air putih itu 2. Ada 2 ya. Minuman penyerta air putih ada 2. Susu, khamr. Makanya pada waktu Nabi SAW Isra Mi'raj, Jibril datang kepada beliau dengan membawa 2 gelas. Satu isinya apa? Susu. Yang satunya isinya khamr. Apa yang dipilih Rasulullah SAW? Beliau milih susu. Dan dipuji oleh Jibril, laqad ikhtartal fitrah. Kau telah memilih fitrah. Pada waktu itu khamr belum diharamkan. Pada waktu itu, karena belum hijrah ke Madinah, khamr belum haram. Andai kan beliau milih khamr, bukan termasuk pilihan haram. Tapi beliau milih susu, dan kata Jibril, ini sejalan dengan fitrah. Dah? Sehingga penduduk yang masih beragama kafir, mereka minuman penyerta selain air putih, kalau nggak khamr, susu. Maka orang Taif ingin menawar kepada Nabi SAW, boleh nggak kami masih diizinkan minum khamr? 1. Yang kedua, riba adalah transaksi kami sehari-hari. Jadi kalau riba itu diharamkan, merusak sistem perekonomian kami. Masya Allah. Maka mereka minta agar riba tidak dilarang, khusus penduduk Taif. Yang ketiga, kami kalau safar jauh dari keluarga, dan biasanya kami berzina, sehingga izinkan kami untuk boleh berzina ketika safar. Yang keempat, berhala Lata biarkan jadi prasasti peninggalan budaya, nanti kami akan jadikan sebagai cagar budaya, jangan dibongkar. Masya Allah, nawar untuk maksiat. Nabi SAW nggak ada yang mengabulkan satupun permintaan mereka. Beliau tidak punya hak untuk mengubah hukum Allah. Beliau tidak punya hak untuk mengubah hukum Allah. Sehingga Nabi SAW sampaikan, kalau kalian minum khamr, akan kami hukum. Kalau kalian berzina, kami hukum. Kalau kalian bertransaksi riba, kami haramkan. Dan berhala Lata akan kami hancurkan. Nabi SAW mengirim beberapa pasukan untuk menghancurkan berhala Lata. Karena berhala Lata itu di dekat Taif. Dan mereka tidak berani untuk membongkarnya. Baik. Dari sinilah jemaah, yang namanya meninggalkan kemaksiatan, itu tidak ada toleransi. Maksiat tinggalkan 100% sudah. Beda dengan mengerjakan kewajiban. Kerjakan semampumu. Nabi SAW mengatakan, salli qa'iman, fa'illam tastati' faqa'idan, fa'illam tastati' fa'ala janbin. Kerjakan sholat sambil berdiri. Kalau nggak bisa, kerjakan sambil duduk. Kalau nggak bisa, boleh sambil berbaring. Sehingga kerjakan semampunya. Maka teori semampunya hanya berlaku untuk apa? Mengerjakan perintah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, berbicara tentang dosa yang sering terjadi di masyarakat, ini beda-beda antara suatu daerah dengan daerah yang lain. Menurut Anda, yang banyak terjadi di BSD itu apa, Pak? Hah? Minum khamr. Masya Allah. Ini kan tergantung daerahnya ya. Mungkin kalau saya bahas materi dosa yang banyak terjadi di masyarakat, materi ini di Papua, dengan di Kalimantan, dengan di mana lagi, dengan di Sumatera akan berbeda. Karena masing-masing daerah pelanggarannya beragam. Makanya kalau temanya dosa yang sering diremehkan orang, itu harus penelitian dulu. Dengerin dulu dari teman-teman yang ada di daerah situ. Namun intinya, semua perbuatan maksiat yang sudah kita kenal layak untuk kita pelajari. Dan alhamdulillah beberapa ulama sudah mengumpulkan aneka maksiat-maksiat itu. Seperti buku siapa yang paling terkenal? Bukunya Az-Zahabi. Apa judulnya? Al-Kabair. Saya pesankan setiap rumah punya buku Al-Kabair.
kita perlu punya buku yang judulnya Ensiklopedia Dosa agar kita tidak melakukan pelanggaran di sana. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam. Dan jualan aja di jalan. Lalu apakah hukumnya jualan di jalan? Kalau di tengah jalan ditabrak nanti, maka dia harus jualan di pinggir jalan. Alhamdulillah. Baik, apa hukumnya berjualan di trotoar, di pinggir jalan, di tempat-tempat umum, dan seterusnya? Pertama yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia di tempat umum, itu ada 3. Yang pertama, memiliki. Yang kedua, menguasai. Yang ketiga, memanfaatkan. Dari 3 ini yang boleh yang mana? Memiliki, menguasai, memanfaatkan. Dari 3 ini yang boleh yang mana? Memanfaatkan. Memanfaatkan fasilitas umum boleh? Ya, kita selalu memanfaatkan fasilitas umum. Bapak parkir di mana? Di lahan masjid. Apakah ketika Anda parkir di lahan masjid itu masuk kategori menguasai lahan masjid? Tidak. Tapi yang kita lakukan apa? Memanfaatkan. Baik. Nah, memanfaatkan berarti di sini bergantung pada izin pemanfaatan. Bergantung kepada apa? Izin pemanfaatan. Selama ada izin pemanfaatan, karena ini kan bukan milik kita, maka Anda gunakan sesuai dengan izinnya. Nah, izin itu bisa jadi agak longgar, bisa jadi agak dipersempit. Contoh, Car Free Day, jalan ditutup. Ada apa Pak itu Pak? Orang jualan di tengah jalan. Jadi pas Car Free Day, yang biasanya difungsikan untuk lalu lintas kendaraan, sekarang ditutup. Dipakai apa? Orang jualan. Ada yang senam, ada yang jualan, ada yang main kursi, main sepatu roda, ada yang aneka kegiatan masyarakat di situ. Sudah? Boleh nggak itu dilakukan? Wah, ini tidak pada tempatnya, masa jualan di sini. Akhirnya karena emosi ditabraki semua. Yang salah yang mana? Yang nabrak. Kenapa? Ini pemanfaatannya untuk saat ini adalah untuk kegiatan tadi. Jualan, olahraga, jalan-jalan, dan seterusnya. Makanya jalur lalu lintas dialihkan. Baik. Tapi ada batasnya. Sampai jam 9 harus selesai. Misalnya. Atau jam 10 harus sudah bubar. Lebih dari itu, pelanggaran. Contoh yang lain. Ini trotoar. Trotoarnya terbatas. Sehingga pemerintah menetapkan nggak boleh ada jualan di sini. Biarkan dia untuk pedestrian, pejalan kaki saja. Jangan ada jualan di situ, karena nanti akan mempersempit ruangan. Maka kalau ada orang yang nekat jualan di situ, pelanggaran. Dan semua hasil yang didapatkan oleh seseorang dengan cara melanggar, maka itu bukan hasil yang thayyib, bukan hasil yang thayyib. Apakah sampai tingkatan haram? Saya tidak berani melakukannya, saya tidak berani mengatakan demikian. Namun setidaknya hasil yang dia dapatkan bukan hasil yang baik, karena dia lakukan dengan cara melanggar. Tapi kalau diizinkan, misalnya trotoarnya lebar dan diizinkan untuk pemanfaatan sebagian untuk jualan, ya kayak misalnya di tadi ya Car Free Day, orang boleh jualan. Lalu jualan di situ tidak dilarang, silahkan jualan di situ. Dan sumber pendapatan dari apa yang diizinkan, hukumnya boleh. Baik, Ibnu Qudamah pernah menyampaikan ini berkaitan dengan hukum berjualan di pinggir jalan. Ibnu Qudamah menggunakan dalil kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin turun-temurun sejak masa silam. Di mana Pak? Di jalanan sekitar Masjidil Haram. Jadi sudah menjadi kebiasaan orang di masa silam jualan di jalanan sekitar Masjidil Haram. Diketahui oleh ulama uhum wa awamuhum, baik ulama mereka maupun orang awam di tengah mereka. Sehingga sudah ma'ruf sejak masa silam orang melakukan transaksi seperti itu. Tidak ada pengingkaran. Nah, ini yang dijadikan sebagai dalil bahwa sumber pendapatan dari hasil jualan di pinggir jalan atau yang lainnya selama tidak dilarang, hukumnya boleh. Tapi kalau dilarang, tidak boleh. Baik, wallahu a'lam.
Terus apakah benar menggunakan atau barang tidak selalu barang itu atau apa? Lalu prioritas sebagai dagang pemilik apakah itu Apakah benar tidak boleh jualan melalui aplikasi GoFood atau GoShop? Memang dalam hal ini sebagian asatidzah menilai transaksi itu dilarang. Jadi kenapa GoFood itu tidak boleh? Karena beliau berpandangan menggabungkan akad utang dengan akad jual beli jasa. Dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Wallahu a'lam apakah sudah ada perubahan atau belum dari pendapat ini saya tidak tahu. Tapi dulu beliau cukup serius melarang praktek GoFood. Karena ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dan dalam praktek GoFood di situ ada praktek utang digabung dengan jual beli. Beli makanan ditalangi dulu oleh siapa? Driver. Lalu setelah itu diantar ke konsumen, kemudian nanti konsumen bayar plus jasanya. Bayar biaya makanan plus jasa. Baik, berarti di sini ada jual beli jasa dan ada akad utang piutang. Maka menggabungkan jasa dengan utang piutang, jual beli dengan utang piutang melanggar hadis tadi. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Walaupun ada juga yang berpendapat boleh dalam situasi darurat atau sangat dibutuhkan. Boleh dalam situasi darurat atau sangat dibutuhkan. Nah, pertimbangan boleh dalam situasi darurat atau dibutuhkan ini salah satu pertimbangan Al-Ustadz Dr. Irwandi. Karena begini, kenapa utang digabung dengan jual beli itu dilarang? Statusnya adalah dzari'atun ilar riba. Sebab ini bisa menjadi pemicu terjadinya transaksi riba. Bisa memicu terjadinya transaksi riba. Ya? Jadi jual beli dengan utang dilarang untuk digabung karena memicu transaksi riba. Sehingga dilarang bukan karena ribanya, tapi karena ini memicu riba. Dan ada kaidah manuhiya saddan lidzari'ah jaza lil maslahatir rajihah. Jika ada perbuatan yang dilarang karena tujuan dalam rangka menutup terjadinya maksiat, jadi ini dilarang karena bisa mengarah kepada maksiat, maka hukumnya boleh jika ada maslahat yang besar. Saya ulang, ada kaidah yang mengatakan manuhiya saddan lidzari'ah jaza lil maslahatir rajihah. Apabila ada perbuatan yang dilarang karena dalam rangka untuk menghalangi pemicu maksiat, maka perbuatan ini boleh jika ada maslahat yang besar. Sudah? Nah, oleh karena itu, kalau GoFood disebut sebagai transaksi menggabungkan utang dengan jual beli, yang itu statusnya adalah transaksi yang dilarang karena menjadi pemicu riba, maka jika ada maslahat yang besar, hukumnya boleh. Paham ya? Baik. Nah, kemudian dalam diskusi itu antara Ustadz Irwandi dan Ustadz Arifin beralasan, apa sisi kebutuhan besar masyarakat untuk beli makanan dari GoFood? Dia bisa langsung ke warung untuk beli makanan. Lalu Ustadz Irwandi cerita, di Jakarta Ustadz, ada orang kerja di lantai 17. Waktu istirahat, kalau dia gunakan untuk sholat, lalu beli makan ke warung lantai bawah, akan menghabiskan waktu. Nah, gedung lantai 17 nggak ada di Jember. Sehingga gambaran seperti itu belum sampai terpikirkan. Makanya, wallahu alam, dalam diskusi itu saya sendiri lebih cenderung berpendapat bahwa GoFood hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana soal efektif yang tidak tapi tidak sih membalas pesan lawan jenis. Bagaimana batasan syar'i membalas pesan lawan jenis?
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana batasan berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa melihat. Karena ada berkomunikasi dengan melihat, ada yang berkomunikasi tanpa melihat. Kalau pakai chat itu melihat atau tidak melihat? Tidak melihat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab Allah ajarkan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah awali dengan panggilan untuk orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Kecuali kalau kalian diizinkan untuk diundang makan tanpa harus nunggu lama-lama. Karena ceritanya sahabat diundang makan, selesai makan ngobrol. Lama sekali nggak bubar-bubar. Sampai membuat repot istri Rasulullah SAW. Karena mereka harus bertahan memakai hijab, menghadap ke arah tembok, sementara para sahabat di situ sedang ngobrol dan diajari oleh Allah adab. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian diundang silahkan kalian masuk, dan kalau sudah selesai makan silahkan segera pulang. Wala mustaqnisina li haditsin, dan jangan malah ngobrol di dalam. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Sesungguhnya hal itu menyakiti Nabi, mengganggu Nabi. Fayastahsi minkum, dan beliau malu untuk mengusir kalian. Tamu itu pengertian. Jangan mentang-mentang sudah di dalam, nggak mau pulang, ngadem di sini. Wallahu la yastahyi minal haq, dan Allah tidak pernah merasa malu untuk menjelaskan kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, kalau kalian punya hajat dengan para istri beliau, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah dari balik tabir. Jadi kalau ngobrol dari balik tabir. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin, itu lebih menyucikan hati kalian dan hati mereka, agar tidak menimbulkan perasaan-perasaan yang enggak karuan. Antara ketemu dengan tidak ketemu sama beda. Ya? Beda. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang bagi para wanita untuk melembutkan suaranya. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takhda'na bi aswat, dan janganlah kalian wala takhda'na. Nah, jangan melembutkan suara kalian. Nah, sehingga di sini kita punya kaidah, kalau memang tidak bertatapan, maka boleh nggak membalas chat lawan jenis? Boleh, tapi tentu saja dengan bahasa yang sopan. Tentu saja dengan bahasa yang sopan. Jangan bahasa yang memancing syahwat. Jangan bahasa yang menimbulkan prasangka buruk lawan jenis dan seterusnya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, Pak? Talbis iblis dengan apa godaan iblis sehingga membuat orang itu merasa biasa ketika berbuat maksiat, begitu? Perbuatan yang dianggap baik. Maksudnya pertanyaannya tentang apa? Oh, ada kaitan. Baik. Sangat berkaitan erat. Karena kita tahu bahasanya pemicu maksiat ada dua. Satu apa, Pak? Hawa nafsu. Yang kedua, godaan setan. Sehingga kalau orang bertanya, kenapa di bulan Ramadan yang katanya setan dibelenggu, tapi masih banyak orang berbuat maksiat? Itu nggak diajak, setan aja sudah berbuat maksiat sendiri. Karena yang bersangkutan terbiasa berbuat maksiat. Oleh karena itu, apakah ada hubungan antara talbis iblis dengan meremehkan maksiat? Sangat berkaitan erat. Karena sebagaimana kata Ibnul Jauzi
dalam buku beliau Talbis Iblis, inna syaitana yaftahu sab'ina baban minal khair liyaqa'a baban wahidan fisyar. Sesungguhnya setan membukakan 70 pintu kebaikan untuk menjerumuskan orang ke dalam satu pintu kejahatan. Sehingga awal mulanya dia digoda, ini kan baik, ini baik, diseret pelan-pelan. Ini kan baik, diseret pelan-pelan. Sampai akhirnya terjerumus ke dalam maksiat. Sehingga setan menggoda orang secara bertahap. Makanya kewaspadaan perlu kita bangun. Jangan merasa sesuatu dinilai sebagai sebuah kebaikan, tapi dia sebenarnya nggak ngerti kalau itu adalah godaan setan. Ibnu Aqil itu pernah menyebutkan, ada beberapa perbuatan yang dinilai oleh masyarakat awam sebagai ibadah, padahal di hadapan ulama itu maksiat. Nah, salah satu di antara yang beliau sebutkan adalah membaca Quran keras-keras di pasar. Didengar banyak orang. Bahasa kita ya, nyetel murotal, kenceng-kenceng, didengar banyak orang. Yang kata Ibnu Aqil, dulu para ulama menilai ini maksiat. Walaupun orang awam menganggap itu perbuatan taat. Pertanyaannya, standar siapa yang mau dipakai? Standar orang awam atau standar ulama? Ya, tentu saja standar ulama. Saya pernah sampaikan ini dalam sebuah khutbah. Komentarnya, Masya Allah. Komentarnya, padahal saya cuma bacakan. Ibnu Aqil menyampaikan seperti ini. Dan salah satu di antara contoh yang beliau sebutkan itu, baca Quran keras-keras. Di masa beliau kan tidak ada nyetel murotal. Sehingga contoh nyetel murotal tidak beliau sebutkan. Beliau hanya menyebutkan orang baca Quran kenceng-kenceng. Di tengah kesibukan orang dalam urusan dunia. Yang ini sedang sibuk nimbang barang, yang ini ngitung duit, yang ini sedang nakar beras. Tapi yang ini baca Quran kenceng-kenceng. Akhirnya Quran itu tidak termuliakan. Karena terbaca di tengah orang yang sedang sibuk urusan dunia. Nggak ada yang memperhatikan. Yang salah siapa? Yang baca Quran tidak pada tempatnya. Tapi kalau kamu baca Quran pelan untuk dirimu sendiri, silahkan. Cuman kalau kau baca Quran dengan keras, memaksa orang untuk turut mendengarkan padahal mereka sedang punya kesibukan, kau yang salah. Wallahu a'lam. Kalau kita contoh beberapa dari aktivitas sekarang yang jalan-jalan dari kehidupan sekarang ini secara keseluruhan, karena ini sekarang lebih mudah dari orang dengan merasakan sekian wilayah dari permasalahan Apa yang dianggap biasa di sini? Yang paling banyak masalah aurat, Masya Allah. Kira-kira kalau kita keluar dari masjid, melihat aurat tercecer di mana-mana, tahan pandanganmu, jangan sampai melihat satupun. Berat nggak? Berat. Dan bahkan kita anggap, udah biasa. Emang namanya di kota juga kayak gitu, Pak Ustaz. Emang kita hidup di pondok yang nggak pernah lihat aurat. Di kota gimana lagi Pak namanya di kota? Baik. Sehingga terkadang orang menganggap itu hal yang remeh. Akan berbeda suasananya ketika Anda berada di kota yang lain. Di pondok, apa sih kira-kira perbuatan maksiat yang sering diremehkan di pondok? Apa misalnya? Perbuatan maksiat di pondok. Anak pondok tahu? Ngambil barang orang. Penyakit anak pondok misalnya, ngambil barang orang. Intensitas maksiat yang tertinggi di sini apa? Satu Pak, bullying itu paling banyak. Anak pondok itu suka membuli yang lain. Sehingga ketika anak pondok dikasih tahu bahaya syirik, syirik itu dosa besar. Kayaknya kita nggak pernah melakukan perbuatan syirik. Atau yang kedua misalnya riya. Kalau riya kan bisa terjadi pada siapapun ya, termasuk orang yang rajin ibadah. Nah, yang kami maksud seperti itu. Jadi mungkin masing-masing wilayah, masing-masing suasana, jenis maksiat yang diremehkan, yang sering dilakukan oleh masing-masing orang itu berbeda-beda. Makanya tadi saya berikan kaidah umum tentang maksiat. Tapi kalau berbicara detail jenis-jenis maksiat, mungkin berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Wallahu a'lam. Coba saya tanya, apa maksiat yang paling banyak diremehkan di kota Mekah? Apa maksiat yang paling banyak diremehkan di kota Mekah? Nah,
Selfie. Selfie. Selfie itu maksiat nggak, Pak? Ria. Jadi dikala orang beribadah, dia mungkin digoda sama setan. Kasih tahu teman-temanmu di grup, biar memotivasi mereka untuk rajin ibadah, memotivasi mereka untuk datang ke sini. Kau tunjukkan kalau kamu sekarang sudah berhasil di sini. Ini nikmat, ceritakan kepada mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Akhirnya karena motivasi itu selfie. Coba foto saya, gini, berdoa. Backgroundnya Ka'bah. Lah kalau dia berdoa background Ka'bah kan, dia biar antara wajah dia dan Ka'bah satu frame. Dia berdoa background Ka'bah. Foto di share. Jadi kamu berdoa kok salah kiblat. Kelihatan betul Ka'bah di belakangnya. Lah masa saya berdoa menghadap Ka'bah suruh foto dari sini? Punggung saya yang kena. Subhanallah. Tapi seperti itulah orang ya. Oleh karena itu dalam hal ini masing-masing daerah, wilayah punya potensi maksiat yang berat. Wallahu a'lam. Nah, Pak, susah. Jadi ada yang bilang, apakah kenapa dalam surga itu masih kenapa dalam di dalam surga kok ada larangan? di dalam surga masih ada larangan? Surga yang sekarang ini sekarang surga yang Apakah surga nanti yang akan dimasuki manusia sama sebagaimana surga yang pernah ditinggali Nabi Adam alaihissalam? Ini dibahas di Ibnu Qayyim panjang sekali dalam Miftah dari Sa'adah. Kalau kita kaji Pak 1 jam. Karena ada khilaf di situ. Namun kesimpulannya begini. Memang ulama beda pendapat. Apakah surga yang akan ditinggali oleh orang soleh nanti sama sebagaimana surga yang dulu pernah ditinggali oleh Nabi Adam? Ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat sama dan ada yang berpendapat beda. Baik. Alasan yang berpendapat beda itu adalah mereka melihat dari satu sisi tadi. Surganya Adam itu surga yang masih ada larangan. Mana mungkin ada larangan di surga? Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Sementara kalau yang namanya surga semuanya harusnya boleh. Kenapa masih ada larangan? Sehingga ini menunjukkan bahwasanya surga yang dulu ditempati Adam beda dengan surga yang nanti akan ditempati hamba yang soleh kelak di yaumil qiyamah. Pendapat kedua mengatakan surga yang ditempati oleh manusia kelak yang soleh sama sebagaimana surganya Adam. Lalu kenapa ada larangan untuk surga yang ditempati Adam? Itu hanya berlaku di masa Adam. Dan Allah berhak untuk mengubah aturan antara yang dulu dengan nanti. Sehingga kalau dulu ada larangan, besok boleh nggak larangan itu dihilangkan? Apakah besok masih ada pohon khuldi? Sehingga penduduk surga diberitahu oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakunu minadh-dhalimin. Janganlah kalian mendekati pohon ini. Nanti kalian akan jadi orang zalim. Terus digoda sama setan yang gagal nyemplung lagi ke dunia. Nggak berlaku karena sudah tidak ada lagi larangan. Sehingga mereka yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala kasih jaminan akan selalu mendapatkan makanan yang enak dan seterusnya. Wallahu alam, intinya dalam hal ini ada khilaf dan ini hal yang gaib. Tapi intinya siapapun yang masuk surga pasti nikmat. Sehingga tidak perlu dipikirkan itu surga dulu yang ditempati Adam atau tidak. Karena hasilnya tetap sama. Siapapun yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan. Ini sama dengan pertanyaan ibu-ibu ya. Seorang ibu janda ditinggal mati suaminya, lalu nikah lagi dengan suami yang kedua. Tapi ternyata suami yang kedua ini tidak lebih baik daripada suami yang pertama. Akhirnya dia bayangin, Pak Ustaz, sebenarnya saya masih cinta dengan suami pertama. Boleh nggak saya berharap kepada Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga dipertemukan dengan suami yang pertama? Padahal kaidahnya wanita itu akan dipertemukan di surga dengan suami yang terakhir. Nah, kebetulan suami yang terakhir ini akhlaknya kurang bagus.
atau tidak lebih dicintai oleh sang ibu ini. Nah, jadinya gimana? Pengen masuk surga nggak? Ya pengen. Lah terus, gimana kalau kamu di surga dipasangkan dengan suami yang terakhir? Saya sih pengennya dengan suami yang pertama. Kok milih kayak gitu? Sudahlah, yang penting kamu masuk surga. Mau dipasangkan dengan suami siapapun, pasti bahagia. Hah? Akan diperbaiki oleh Allah. Karena tidak ada orang yang masuk surga kecuali dia menjadi manusia yang sudah baik, disucikan semuanya. Sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.